Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Mulai dari konsep IKN sebagai laboratorium geografi raksasa, terus gimana sih cara menentukan titik jantung Nusantara, lanjut ke proses ngebangun yang ngikutin bentang alam, ngebahas wajah pusat pemerintahan baru kita, sampai ke efek domino pembangunannya buat daerah lain. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Laboratorium geografi raksasa. Sebuah tempat eksperimen hidup buat masa depan kita. Lanjut ke bagian kedua, menentukan titik jantung Nusantara. Di mana letak persisnya dan seberapa jauh sih sebenarnya? Coba perhatiin koordinat ini. 0 derajat 59 menit lintang selatan dan 116 derajat 42 menit bujur timur. Kelihatannya emang kayak deretan angka biasa ya, tapi di dunia geografi, ini yang namanya lokasi absolut buat IKN. Kalau kita lihat di peta kepulauan Indonesia, titik ini bener-bener jadi pusat gravitasi yang super strategis. Dia tuh nggak berdiri sendirian di tengah hutan, tapi sengaja diapit sama 2 kota penyangga yang emang udah mapan, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Jadi dari awal emang udah dipikirin supaya IKN punya dukungan infrastruktur awal yang solid. Nah, mindahin ibu kota ke lokasi baru pastinya bawa satu PR besar, jarak, ya kan? Kita ngomongin mindahin pusat pemerintahan sejauh kurang lebih 1.250 km dari Jakarta. Ngelewatin lautan pula. Bahkan di tingkat regionalnya aja, titik 0 IKN ini jaraknya sekitar 40 km dari pusat kota Balikpapan. Jarak sejauh ini jelas maksa para perencana kota buat muter otak nyelesain tantangan logistik yang luar biasa gila. Gimana caranya mindahin material, ribuan orang sampai sistem birokrasi ngelewatin ruang yang sebegitu luasnya secara efisien. Tapi gini, jarak fisik emang nggak bisa diubah. Tapi waktu perjalanan, itu bisa banget kita pangkas. Lewat pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda dan tol akses IKN, pemerintah berhasil ngebuktiin konsep geografi yang namanya keterjangkauan atau aksesibilitas. Perjalanan yang dulunya bisa makan waktu sampai 2 jam atau 120 menit, sekarang cuma butuh 45 menit aja. Ini nih contoh nyata gimana campur tangan manusia bisa mengubah total cara kita berinteraksi sama jarak geografis. Sekarang kita geser ke bagian ketiga, membangun bersama bentang alam. Gimana caranya ngebentuk kota tanpa ngelawan kontur bumi? Sebelum alat berat masuk buat mega proyek ini, wilayah sepaku kan emang udah ada yang nempatin. Dan disinilah konsep pola spasial itu kelihatan banget. Pemukiman penduduk asli atau desa-desa lokal di sana itu tumbuhnya nggak acak. Secara alami mereka ngebentuk pola yang linear alias memanjang. Ngikutin apa? Yang ngikutin aliran sungai yang ngasih sumber kehidupan dan juga nempel di sepanjang jalan-jalan arteri yang udah ada. Emang udah insting alami kita kan buat tinggal di mana air mengalir dan akses jalan terbuka. Tapi yang bikin makin menantang itu konsep morfologinya. Kalau dilihat, 40% lahan di sepaku itu bentuknya berbukit dan bergelombang. Jadi ini tuh bukan tanah lapang datar yang siap dicor beton gitu aja. Makanya para arsitek dan perencana kota nggak bisa ngulangin kesalahan masa lalu dengan asal meratakan tanah. Mereka benar-benar harus ngebangun ngikutin kontur alam yang ada. Kenapa? Karena kalau morfologi alami ini diabaikan, wah itu sama aja kayak nulis resep buat memicu bencana tanah longsor. Nah, nyambung dari bentuk tanah tadi, kita kenalan sama konsep nilai kegunaan. Intinya sih, nggak semua tanah itu punya fungsi yang sama. Tanah yang datar dan stabil, ya jelas dikasih nilai kegunaan tinggi buat ngebangun infrastruktur utama perkotaan. Terus, lahan hutan yang konturnya rawan gimana? Tanah itu nggak disentuh. Mereka dipertahankan di luar zona inti, nggak cuma buat pemandangan aja, tapi krusial banget fungsinya buat jadi paru-paru kota dan area resapan air supaya kotanya aman. Masuk ke bagian keempat, wajah pusat pemerintahan baru. Kita bakal bedah catak biru dari Nusantara. Poin paling krusial pas kita ngelihat rancangan jantung IKN ini adalah konsep aglomerasi. Daripada bikin gedung kementerian mencar-mencar di seluruh sudut kota, cetak biru ini sengaja banget ngumpulin semuanya di satu tempat. Semua kementerian, istana negara, sampai lembaga-lembaga tinggi dikelompokin di kawasan inti pusat pemerintahan atau KPIP. Kenapa disatuin? Sederhana aja. Ini murni buat nyiptain efisiensi birokrasi yang maksimal supaya alur kerja pemerintahan kita bisa lebih cepat.
Nah, pengelompokan yang super padat tadi otomatis nyiptain apa yang di geografi disebut diferensiasi area. Coba deh bayangin kontras tajam ini. Di satu sisi, kita punya Kiev seluas 6.000-an hektar yang beroperasi sebagai kota pintar, isinya teknologi canggih dan benar-benar futuristik. Tapi, tepat di luarnya ada ratusan ribu hektar zona penyangga yang isinya pedesaan, lahan pertanian, dan area konservasi. Keduanya ini ada di wilayah yang sama, tapi melayani tujuan yang beda jauh, kayak langit dan bumi buat kelangsungan ekosistem kotanya. Terakhir, bagian kelima, efek domino pembangunan. Kita bakal lihat efek riaknya lintas wilayah. Bikin kota sebesar IKN ini otomatis ngejalanin konsep interaksi dan interdependensi berskala raksasa. Saling ketergantungan. Bayangin, permintaan bahan baku dasar kayak batu pecah dan pasir di Kalimantan itu lagi gila-gilaan tingginya. Terus dari mana suplai bahan itu datang? Dari seberang lautan, tepatnya dari Palu di Sulawesi Tengah. Gara-gara proyek ini, Palu ikutan ngerasain ledakan ekonomi yang luar biasa. Ini ngebuktiin kalau ngebangun satu kota di satu pulau secara langsung ikut mompa denyut ekonomi di pulau lainnya. Tapi yang namanya laboratorium hidup kan nggak melulu soal keberhasilan ya. Pasti menyingkap kerentanan juga. Kita harus berani ngajuin pertanyaan lingkungan yang ngena. Gimana sih efek dari pembukaan lahan yang segitu masifnya terhadap sistem air lokal dan ancaman banjir? Pertanyaan tadi bawa kita ke konsep terakhir, keterkaitan keruangan. Ini tuh ibarat hukum alam, reaksi berantainya gini. Pertama, terjadi pembukaan lahan gede-gedean di daerah hulu. Kedua, karena tutupan pohon berkurang drastis, tanah kehilangan kemampuan dia buat nahan air, bikin volume air limpasan makin tinggi. Ujung-ujungnya apa? Ya daerah hilirnya yang kena ancaman banjir parah. Makanya, di langkah ketiga, pemerintah harus banget ngerespon dengan ngebangun infrastruktur penahan kayak bendungan Sepaku Semoy. Intinya, masalah yang dibikin di satu ruang pasti nuntut solusi teknis di ruang yang lain. Dari 10 konsep dasar yang udah kita bedah hari ini, makin kelihatan kan kalau IKN ini emang beneran laboratorium hidup buat ilmu tata ruang. Geografi, seperti yang kita lihat, ternyata jauh lebih dari sekedar ngafalin posisi di atas peta. Ilmu ini tuh kayak buku petunjuk manual beneran buat ngebangun masa depan. Dia ngedikte kita di mana kita boleh ngebangun, gimana cara kita bergerak, dan batasan-batasan alam mana yang absolut harus kita hormati. Sebagai penutup eksplorasi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat kalian renungkan. Seiring dengan terus berkembangnya laboratorium hidup raksasa ini di masa depan, akankah cetak biru IKN ini berhasil menguasai ke-10 konsep geografi dan berdiri tangguh? Ataukah pada akhirnya bentang alam itu sendiri yang bakal punya kata terakhir dan nulis ulang rencana ambisius manusia? Coba deh pikirin hal itu sambil kalian terus ngikutin perkembangan proyek ini. Makasih banyak udah gabung bahas topik seru ini. Tetap kritis dan teruslah belajar.